untuk hidup sepenuhnya, kita harus belajar bagaimana memanfaatkan barang dan mencintai orang. Bukan sebaliknya, mencintai barang dan memanfaatkan orang. Kita sering terbalik, kita menggunakan orang untuk kesenangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sering orang salah paham terhadap minimalisme. Yang pertama apa? Membuang barang-barang sekaligus tanpa pertimbangan. Ya kayak tadi misalnya kalian ini panas-panasnya sekarang, nanti pulang ke kos-kosan barangmu kamu buangi semua. Wah ini saya sia-sia ini, tidak manfaat ini, sampah kamu buangi semua, ya tidak begitu. Dievaluasi maksudnya, bukan dibuangi semua. Kemudian menganggap minimalis itu sebagai tren estetik. Kalau ini lebih unik lagi, nanti pulang dari sini terus beli, wah ada sekarang Pak celana minimalis. Wah, ada baju minimalis. Ada. Itu namanya terus jadi tren. Kamu sekedar tren. Ini loh Pak model rumah yang minimalis. Oh berarti saya harus beli rumah minimalis ini. Pak ini loh Pak, apa-apa nyari yang labelnya minimalis. Sekarang kan begitu. Wah ini gambar minimalis loh. Apa-apa cari minimalis. Itu namanya terus dipahami minimalis itu tren. Kebalikannya yang pertama, nanti pulang dari sini beli macam-macam yang kategorinya minimalis. Ya sama saja blunder. Maksudnya bukan itu. Terus yang ketiga, mengikuti standarnya orang. Minimalis itu standar kita sendiri. Mungkin orang lain butuhnya hanya 10, tapi kalau kita butuhnya 12, ya kita ambil 12. Jangan, wah dia lebih minimalis dari saya kalau begitu. Ya enggak, ya sama-sama minimalis, cuma standarnya beda. Gitu loh. Pak, teman saya sampo saja Pak. Saya kok sampo sama conditioner ya Pak. Saya berlebihan berarti tak buang. Ya enggak, kalau kamu butuh conditioner ya ambil saja conditioner. Jangan semuanya mengikuti standarnya orang. Ya standarmu sendiri. Yang minimalis yang seperti apa. Kemudian tidak menyimpan barang-barang kenangan atau barang hadiah. Ini juga salah kaprah. Kayak tadi barangnya mantan, ya bukan berarti barangnya mantan dibuang semua, ya enggak begitu. Wah ini Pak, saya dulu dikasih mantan ini Pak, bentuknya mobil misalnya. Iya. Ya kalau mantannya orang kaya kan mobil, kalau kamu ya mobil-mobilan. Nah, terus kamu buang semua ya enggak. Yo, kalau memang tadi loh ada guna eksistensialnya, ya tetap kamu simpan. Pak, dengan nyimpen barang ini itu saya selalu terkenang betapa sakitnya hati saya. Jadi saya tambah semangat untuk menunjukkan biar dia nyesel besok mutus saya misalnya. Jadi ini penyemangat saya ini Pak untuk yo. Jadi ya tidak semua harus dibuang. Lagi-lagi standarnya bukan emosimu, tapi gunanya. Kalau memang sangat berguna, oke. Tapi kalau malah membuat kamu melempem, begitu lihat barang mantan kamu terus mewek, kamu terus, aduh hidup, ya wis, mending kamu singkirkan saja. Jadi tidak serta-merta dibuang. Kemudian ini di Francis J ya. Tidak peduli pada pakaian. Tidak peduli itu kadang-kadang, ala Pak, ya meskipun orang-orang pakai baju beres, saya minimalis kok, saya pakai kaos saja, saya pakai kaos oblong saja, saya pakai, ya enggak. Yang tidak boleh berlebihan. Ya pakai bajulah yang pantas, yang sesuai, tidak masalah. Kayak Steve Jobs itu orang kaya raya, atau Zuckerberg yang punya Facebook, itu kan gaya berpakaiannya sederhana sekali. Karena memang dia sudah kaya hidupnya santai, kayak apa saja pantas. Jadi kalau kalian kan enggak.
Yo kaosnya Steve Jobs sama bajumu yang paling mahal ya tetap lebih mahal kaosnya Steve Jobs. Jadi ya tetap memperhatikan bajumu. Yo kalau memang waktunya dingin ya pakai jaket, ya sederhana saja Pak. Pakai jaket itu tidak minimalis Pak. Meskipun dingin-dingin saya pakai baju kaos tipis saja ya enggak, itu namanya enggak pinter. Jadi yo ngertilah situasi, kondisi, kebutuhan. Meskipun bukan keinginan. Nah, terus fokus pada barang saja. Ini juga keliru. Tadi saya ilustrasinya barang terus. Padahal mungkin pikiran. Banyak sekali pikiran-pikiran di kepalamu yang harus disingkirkan juga. Tidak ada gunanya. Bahkan nanti ada yang bilang termasuk teman. Saya temannya banyak Pak, tapi ya toksik semua. Hidup jadi kacau, ngerusak ini. Ya disingkirkan, tidak apa-apa. Saatnya bersih-bersih teman misalnya. Oke. Ya tidak apa-apa loh, daripada banyak teman kok tidak penting semua. Teman saya tidak ada yang penting Pak, maunya utang terus wes misalnya. Tidak jadilah saatnya bersih-bersih. Kalian kan sekali-sekali pengen gitu kan, bersih-bersih Facebook, pertemanan yang tidak kenal. Tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi tidak hanya barang. Jadi nanti pulang dari sini ya tidak harus kamu lihat barang di kamarmu, bisa juga kamu cermati pikiran-pikiranmu. Ngapain sih tadi aku mikir-mikir kayak gitu, aku menjelajah ke situ mikir yang aneh-aneh, ya, itu bisa disingkirkan semua. Baik, lanjut. Minimalis tidak sama dengan pelit. Ya. Jadi jangan kamu pelit dengan alasan minimalis. Mas kok sedekahnya cuma 500, saya minimalis orangnya. Itu namanya pelit. Enggak, minimalis enggak pelit. Jadi minimalis itu ya menyimpan, bahkan berbagi. Yang tidak perlu, bukan yang jelek. Kemudian minimalis tidak berarti anti konsumsi. Tidak berarti tidak beli-beli Pak. Ya beli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Jadi minimalisme tidak sama dengan tidak mengkonsumsi apa-apa. Nah, penghalangnya sekarang. Ini mulai masuk filsafatnya ya. Yang tadi baru pengantarnya. Kita mulai mikir sebentar sekarang. Saya awali justru dari penghalangnya. Kenapa sih orang-orang hari ini sulit hidup minimalis, atau pakai saja diksi lama, kita sering pakai istilah hidup sederhana. Kenapa kok orang sulit hidup minimalis? Yang pertama, FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi orang yang takut hilang, takut ndak update, takut ketinggalan zaman. Ini namanya FOMO. Pakai HP jadul khawatir dianggap, oh kamu lahir abad berapa kok HPmu jadul. Nah, kita takut digituin sama orang. Jadi, wah ini merek lama sekali kok masih kamu pakai ya. Ini adanya ndak di toko yang kayak gini, di museum ini mestinya misalnya. Kamu khawatir digituin oleh temanmu. Itu namanya FOMO. Fear of missing out. Sampai level tertentu, FOMO ini sejenis anxiety disorder. Gangguan kecemasan. Itu yang membuat kita kadang-kadang mau keluar saja. Itu gonta-ganti baju berapa kali misalnya. Ini cocok nggak ya? Ah, enggak sih mungkin. Ganti ini ya. Karena khawatir apa? Khawatir dianggap jelek sama orang. Nah itu sejenis FOMO ini. Jadi dan FOMO ini sering dimanfaatkan oleh para produsen. Jadi sering dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik besar, korporasi-korporasi untuk menjual produknya.
Jadi manusia masa kini itu ya pakainya ini. Itu kan iklan-iklan kan selalu begitu. Orang pintar itu minum ini. Itu pakainya. Jadi memanfaatkan ini. Terus kita kalau tidak minum itu, saya sebenarnya tidak pingin itu, tapi nanti jangan-jangan nggak dianggap pintar saya. Itu sejenis FOMO namanya. Jadi dimanfaatkan ketakutan kita untuk tidak update, untuk tidak mengikuti situasi. Kadang-kadang produk terbaru dengan produk yang lama itu sama saja, cuma beda kemasannya sama cara mempromosikannya. Itu pun kita ingin ganti beli yang terbaru. Jadi misalnya kayak HP, Pak ini HP saya masih 64 MB Pak, sekarang yang terbaru itu 108 MB. Lah emangnya kamu pakai untuk moto ya? Jarang sih Pak, saya itu. Nah itu guna berarti. Padahal ya sama saja yang lama sama yang baru. Oke ya, jadi ini penghalang. Hati-hati dengan ketakutan ketinggalan zaman, ketakutan tidak update. Sering membuat kita tidak rasional, tidak fokus pada kebutuhan. Penghalang kedua, konsumerisme. Semangat mengkonsumsi. Nah ini kita mulai filsafatan ya. Misalnya konsumerisme itu ada kalimat dari Erich Fromm. Kata Erich Fromm, kapitalisme modern membutuhkan orang-orang yang bekerja sama dengan mudah dalam jumlah besar, yang ingin mengkonsumsi lebih dan lebih, dan yang seleranya dibakukan dan dapat dengan mudah dipengaruhi dan dikendalikan. Jadi kata Erich Fromm, situasi hari ini itu seperti itu. Gaya kapitalis modern. Jadi ya dengan iklan, dengan promosi, itu kita disituasikan seolah-olah ya itu cirinya orang sekarang. Kalau enggak begitu, bukan ciri orang sekarang. Akhirnya kita terpaksa mengkonsumsi itu. Padahal mungkin kita enggak terlalu suka yang itu. Misalnya, kalau anak muda sekarang ya begitu, celananya agak ketat, terus pantatnya agak ke bawah, yang belakang agak melorot sedikit, kan gitu sekarang tren yang baru kadang-kadang celana itu. Yang tren itu yang terus kita karena ikut ini, yang gitu ya Pak, yang iya di iklan-iklan begitu. Akhirnya kita beli yang begitu. Dan betapa tidak nyamannya kita kan, terus ini celana kok melorot terus ya Pak. Ya memang modelnya melorot begitu. Dan kamu tidak nyaman dengan itu. Kenapa? Kamu tadi bacanya hanya ikut tren saja. Yang terbaru kamu ikuti, padahal kamu mungkin belum butuh itu. Kayak kamu pegang HP terbaru, bisanya cuma telepon sama WA misalnya. Terus gunanya apa fasilitas-fasilitas canggih yang ada di HP-mu? Kalau cuma itu saja ya kamu bisa beli HP spek-spek lebih rendah kemarin, lebih hemat. Tapi kan kita ditelan oleh budaya konsumer. Jadi kita selalu ingin mengkonsumsi. Kalau zaman era Karl Marx itu kuncinya orang sukses itu diproduksi. Dia yang memproduksi itu penguasa zaman. Sementara belakangan modern terakhir itu kuncinya orang sukses itu kebalikannya, dia yang mengkonsumsi. Siapa mengkonsumsi apa? Kita cenderung kagum, wow pada orang yang bisa mengkonsumsi barang-barang paling update, paling mewah, paling baru. Nah, ini penyakit kita hari ini. Kata Yuval Harari, yang mungkin bukunya sudah pernah kalian baca ya, Sapien itu, kapitalisme dan konsumerisme adalah dua sisi mata uang yang sama. Gabungan dari dua perintah. Perintah tertinggi untuk orang kaya adalah investasilah. Perintah tertinggi untuk kita yang orang biasa itu belilah. Jadi kita itu tidak sadar, di telinga kita, di otak kita tiap hari, wong kita orang biasa itu selalu belilah, milikilah, ini itu. Makanya
Meskipun di HP itu banyak fasilitas intelijen, ada buku, ada wawasan dan lain sebagainya, mungkin kita lebih banyak buka-buka Shopee, buka-buka Tokopedia, buka-buka untuk nyari barang murah, barang terbaru. Kenapa? Perintahnya belilah. Nanti begitu kita agak kaya, punya uang sedikit, yang di kepala kita bukan lagi belilah, tapi investasilah. Terus kamu ketipu investasi bodong. Jadi hari ini cara berpikirnya orang itu. Kalian kan membayangkan segera nanti Pak setelah saya lulus kuliah saya bisa kerja. Kerja itu kan sebenarnya bukan target finalmu. Target finalmu kalau sudah kerja Pak saya dapat gaji, bisa beli ini, bisa beli itu. Bisa punya rumah Pak, bisa punya mobil Pak, bisa punya. Targetmu kan selalu ke sini pada akhirnya. Ini namanya budaya konsumerisme. Ini nanti yang jadi biang keladi, sulit kita hidup minimalis. Nah, yaitu ada lagi quotes dari John Powell. Untuk hidup sepenuhnya, kita harus belajar bagaimana memanfaatkan barang dan mencintai orang. Bukan sebaliknya, mencintai barang dan memanfaatkan orang. Kita sering terbalik. Kita menggunakan orang untuk kesenangan kita. Nah itu kebalik. Yo kalau barangnya kita manfaatkan, orangnya kita cintai. Bukan barangnya kita cintai, orangnya kita manfaatkan. Itu hati-hati ya yang putri-putri. Coba dicek nanti kalau ada yang pendekatan, cara berpikirnya gimana? Jangan-jangan cara berpikirnya mencintai barang dan memanfaatkanmu. Cirinya gampang kalau diajak ke kantin atau kemana minta ditraktir. Nah itu berarti mencintai barangmu saja dan memanfaatkanmu. Harusnya kebalik. Dalam hidup ini ya kita orangnya kita cintai, yang dimanfaatkan barangnya. Oke, lanjut. Ada lagi problem penghalang yaitu ketamaan. Kalau ini teman-teman mesti ngerti, greedy. Manusia itu punya satu karakter negatif. Kalau sudah senang sesuatu, sulit dibendung. Dan sulit berhenti. Kalau bahasanya Al-Quran, alhaqumut takasur. Berhentinya apa? Hatta zurtumul makobir. Sampai mati, sampai masuk ke kuburan baru berhenti. Selama masih hidup pingin takasur, pingin nambah terus. Ini namanya ketamaan. Katanya Gandhi, bumi ini menyediakan cukup persediaan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tetapi dia tidak cukup untuk memenuhi keserakahan bahkan hanya seorang manusia. Kenapa? Manusia itu tidak kenal berhenti kalau sudah merasa butuh, merasa senang, merasa enak. Ini ketamaan. Padahal sudah punya loh. Tapi kok ya kalau pas ada bagi-bagi gratis kita mati-matian pengen ngerebut juga. Itu namanya tamak. Misalnya saya sudah punya Pak buku itu, tapi mumpung ada giveaway yang menawarkan buku itu, ya saya fight juga lah biar dapat bukunya. Wong sudah punya bukunya, kok masih pingin lagi? Itu namanya tamak. Jadi kalau urusan ketamaan itu perangmu melawan dirimu sendiri. Kata Agustinus, keserakahan itu cacatnya bukan pada emas yang diinginkan, tapi pada orangnya. Jadi yang jelek itu orangnya. Atau katanya Nietzsche, bahkan pemandangan yang paling indah pun tidak lagi menjamin cinta kita setelah kita tinggal di dalamnya selama 3 bulan. Cuma 3 bulan kata Nietzsche. Dan beberapa pantai yang lain jauh lebih menarik karena keserakahan kita. Kepemilikan banyak hal berkurang nilainya oleh keinginan kita memiliki yang lain.
Jadi ini dicontohkan sederhana oleh Nietzsche. Ayo coba, kalian mungkin sekali-sekali nonton TikTok atau nonton YouTube, ada suasana pegunungan misalnya. Wah, indah sekali ya, mau tinggal di situ rasanya nyaman. Tapi kata Nietzsche, ya wis tinggal di situ 3 bulan saja. Kemungkinan kalian terus tidak kerasan di situ. Jadi mungkin sebulan pertama masih senang-senang lah. Sebulan kedua bertahan. Sebulan ketiga tidak kerasan sudah kamu. Bukan apa-apa. Karena kamu nanti akan melihat ada tempat lain yang lebih indah. Wah, mungkin pas kamu tinggal di gunung, lihat TikTok lagi. Wah, rame ini ya di kota. Coba hidup deket-deket Malioboro sana, asik ini. Banyak temen ngobrol rame, bisa ngopi-ngopi, bisa ngafe dan lain sebagainya. Wah, terus kamu pindah lagi ke kota karena kota lebih menarik. Kemudian 3 bulan lagi kamu mesti pingin ganti lagi. That's human. Itu manusia. Kata Nietzsche, kepemilikan banyak hal berkurang nilainya karena keinginan memiliki yang lain. Bahkan seandainya engkau memiliki pasangan yang paling cakep sekalipun, dalam rentang waktu tertentu, rasa wow, meledak-ledak seneng itu bisa turun, bahkan bisa flat. Ya contohnya banyak kan, kadang artis-artis itu kurang apa mereka, ya cantik, ya ganteng, ya kaya, tapi masih bisa pisah. Kenapa? Greedy. Ketamaan. Jadi cara berpikirnya, wah ternyata pasanganku kayak gini. Saya lihat di sana banyak yang lebih bagus, banyak yang lebih baik. Kalau sengsara terus kayak gini, pisah saja mending sama yang lain-lain. Itu greedy namanya, ketamaan. Jadi kepemilikan kita terhadap sesuatu itu seringkali nilainya berkurang ketika ada yang lain yang kita senangi. Maka hati-hati nanti ya teman-teman, apalagi yang sudah menikah. Itu di rentang waktu tertentu itu rasa meledak-ledaknya tidak seperti waktu pacaran atau manten baru. Derajatnya sudah turun jauh level itu. Kalau masih fokus di situ ya biasanya berat sekali menjalani hidup bersama. Maka lawanlah ketamaan itu. Termasuk konsumerisme ini. Lawanlah. Dan rasa ingin memiliki yang tidak berhenti ini, hentikanlah. Tadi ya, siap dengan rasa cukup. Itu saja sudah luar biasa.